Semoga ini dipahami buat Anda yang sudah bisa hipnotis. Buat Anda para pemula, mungkin ini bahasan yang berbeda, Anda belum nyampe ke sana, jangan dipaksa, karena ini memang saya tujukan buat teman-teman yang sudah bisa hipnotis tetapi masih belum mahir, belum canggih di dalam proses hipnotisnya. Sama halnya ketika seseorang sedang mengendarai mobil atau menyetir mobil, tentu sangat fatal bila sang supir ini diajak berpikir ketika sedang menyetir mobil. Contohnya diajak ngobrol, makanya ada beberapa larangan di dalam suatu kendaraan umum. Biasanya dilarang bicara dengan sopir, tujuannya supaya sang sopir ini tetap menggunakan alam bawah sadarnya untuk melakukan perjalanan dengan menyetir tadi. Ini tentu sangat riskan bila sang sopir diajak bicara, faktor kritisnya keluar, lalu berpikir, sedangkan di sisi lain sang sopir ini sedang mengendarai mobil. Nah, kenapa harus alam bawah sadar ini, Mas Nuk? Supaya keamanan, kenyamanan di dalam berkendara ini bisa tercipta. Yang namanya alam bawah sadar ini kan sifatnya otomatis, sifatnya spontan. Jadi ketika seseorang ini sudah mahir, lihai mengendarai kendaraan, menyetir, ini artinya tidak perlu berpikir lagi bagaimana cara ngegas, ngerem, injak kopling, pindah gigi, persneling, dan lain sebagainya. Semuanya tanpa dipikir alias otomatis. Begitu pula saat mobil berjalan, bagaimana menyalipnya, bagaimana menentukan jarak kendaraan dia dengan kendaraan di depan dan di belakangnya, dan lain sebagainya. Nah, intinya ketika seseorang ini sudah mengalami fase otomatisasi, maka dia akan lihai, akan mahir. Demikian pula bila Anda ingin menjadi seorang yang ahli, seorang yang mahir di dalam menghipnotis siapapun, tentu harus tercipta yang namanya otomatisasi di pikiran Anda. Anda ketika melakukan proses hipnotis, Anda tidak lagi berpikir, ini saya harus pakai teknik apa, harus bagaimana. Nah, jika Anda masih berpikir, ini tentu seperti pemula yang baru belajar nyetir mobil, masih memikirkan cara ngegas, ngerem, ya, dan lain sebagainya itu tadi. Jadi teman-teman, intinya ketika Anda ingin menaikkan kemampuan Anda menjadi seorang yang ahli menghipnotis, buatlah servo mekanisme atau buatlah otomatisasi di alam bawah sadar Anda, sehingga saat Anda mau menghipnotis siapapun ini semuanya terjadi begitu saja tanpa Anda pikirkan rencana terlebih dahulu, karena semuanya sudah tersimpan di alam bawah sadar Anda. Inilah yang membedakan seorang pemula saat belajar atau mempraktikkan ilmu hipnotis dengan orang yang sudah dikatakan mahir, ahli. Ya, sangat jelas perbedaannya. Orang yang pemula masih berpikir bagaimana cara menghipnotis. Seorang ahli ini dia tidak berpikir bagaimana caranya menghipnotis, tetapi ini suyet kliennya ini mau dibuat seperti apa. Seperti berkendara, sudah mikir tujuannya mau kemana, tidak mikir lagi bagaimana cara nyetir atau mengendarai ini. Itu ya teman-teman, analogi yang sangat sederhana. Nah, di dalam kelas pelatihan saya mengajak rekan-rekan saya yang belajar ini menjadi lebih canggih lagi, menjadi lebih smart lagi dalam menghipnosis atau menghipnotis ini, dan menciptakan servo mekanisme supaya terjadi otomatisasi di dalam proses hipnotis. Jadi kali ini saya masuk untuk berbagi kepada Anda, para penonton yang ada di YouTube, di TikTok, Facebook, Snack Video, Instagram, di X ya, atau Twitter, atau di manapun Anda melihat saya, Anda bisa mengambil clue, Anda bisa mengambil intisari supaya Anda mengalami percepatan, supaya Anda mengalami kenaikan keahlian Anda di dalam menghipnotis siapapun. Caranya sebentar lagi saya akan sharing kepada Anda. Silahkan Anda simak videonya dari awal sampai akhir nanti. Sebelum saya melanjutkan videonya, saya ucapkan banyak terima kasih buat rekan-rekan yang sudah mendaftar di kelas privat Mahir Hipnotis, ataupun buat rekan-rekan yang sudah membeli e-book kitab Mahir Hipnotis. Jadi bila Anda ingin mendaftar di kelas privat ataupun Anda ingin membeli e-book saya, Anda bisa hubungi nomor WA yang saya berikan di kolom video ini. Ingat, hukum dasar atau kita katakan sebagai teori dasar ilmu hipnotis itu adalah apapun jenis bentuk hipnotis itu adalah self hypnosis. Artinya
teknik apapun yang Anda gunakan kepada suyat, kepada klien Anda ini, yang terjadi sebenarnya adalah sang suyat, sang klien ini sedang melakukan proses hipnotis terhadap dirinya sendiri. Anda sebagai seorang penghipnotis ini berperan sebagai fasilitator saja. Oh ya, ini konsep dasar yang harus Anda mengerti. Lalu konsep yang lainnya, bahwa sugesti yang paling hebat, sugesti yang paling ampuh ini bukan seberapa canggih, seberapa hebat Anda merangkai kata-kata Anda, tetapi sugesti yang hebat, sugesti yang canggih, sugesti yang sangat powerful itu adalah mempunyai prinsip, biarkan dia yang menghipnotis dirinya sendiri. Nah, bagaimana Anda memaknai konsep seperti ini? Ya, tergantung cara pikir Anda. Bila Anda cerdas, smart, tentu Anda paham apa yang saya maksudkan. Anda bisa memperdalam ya dua clue tadi. Yang pertama, bahwa semua jenis hipnotis itu adalah self hypnosis. Clue yang kedua, jika Anda ingin mendapatkan sugesti yang kuat, itu biarkan suyat Anda itu yang menghipnotis dirinya sendiri. Gitu teman-teman. Nah, dua clue tadi yang menghantarkan Anda mengalami percepatan sehingga Anda bisa servo mekanisme, bisa secara otomatisasi di dalam proses hipnotis siapapun dengan sangat mudah, gampang, dan cepat. Oke, semoga ini dipahami buat Anda yang sudah bisa hipnotis. Buat Anda para pemula, mungkin ini bahasan yang berbeda, Anda belum nyampe ke sana, jangan dipaksa, karena ini memang saya tujukan buat teman-teman yang sudah bisa hipnotis tetapi masih belum mahir, belum canggih di dalam proses hipnotisnya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam hormat dari saya, Mas Nuk. See you next time. Bye-bye. Salam hipnosa.